Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdas syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil awwalina wal akhirin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, habibina wa qurrati ayunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala tariqihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya ta'zimi, alhamdulillah kita tetap fokus pada islahul qulub. Ya. Kita kajiannya masih terus tidak habis-habisnya. Wa qad saral kalamu fi islahil qulubi azizan wa ghariban. Wa aghrabu minhu man ya'rifuhu wa aghrabu minhu man yad'u ilaihi wa yansahu bihi nafsahu wan nas. Berbicara tentang memperbaiki hati itu berat. Berat kata para ulama. Bahkan tema ini bagi orang yang mengerti tentang betapa dahsyatnya hati atau qalbu. Ini kajian yang sangat unik, kajian yang gharib, agak berbeda dengan kajian-kajian yang lain. Kalau Jumat lalu kita ikuti Ustadz Fajar menjelaskan hadis-hadis di Bulughul Maram, itu masih bisa kita praktikkan. Beliau bawa sejadah sampai semua gerakan itu bisa diukur secara akurat untuk mengamalkan hadis Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana aku salat, di mana meletakkan jari-jarinya ketika takbiratul ihram, apakah sejajar dengan bahu, dengan daun telinga kita. Kalau sujud diletakkan di mana, kalau sujud bagian muka, organ yang ada di muka kita apa saja yang harus menyentuh tempat sujud. Itu terlihat. Artinya kalau orang sholat tidak tepat dengan prosedur yang di standar prosedur Nabi, itu kelihatan. Tapi berbeda dengan problem hati, problem qalbu ini. Sangat berat. Bahkan unik, lebih berat lagi orang seperti kita yang mendakwahkan agar kita selalu memperbaiki qalbu, bahkan menasehati diri dan menasehati orang lain. Wa idza ta'arrada talibul ilmin nafi li syai'in minha usturiba wastubaida. Bahkan jika ada pelajar, penuntut ilmu, santri, yang mencari ilmu yang bermanfaat, seringkali kemudian pembahasan mengenai qalbu itu dijauhi. Saking beratnya, bukan sulitnya, tapi saking beratnya.
fahuwa min asyaddin nasi ghurbatan bainan nas. Orang yang selalu membahas tentang bagaimana kita memperbaiki qalbu, itu kadang juga menjadi orang yang asing. Lahum sya'nun walahu sya'nun ilmuhu ghairu ulumihim. Orang kebanyakan itu juga punya cara pandang. Orang kebanyakan punya perspektif. Tapi orang yang fokus menata batin dan menata qalbunya, itu pun juga punya insight-nya yang tersendiri, punya cara pandang. Ya. Ilmu yang ditekuni oleh orang-orang yang islahul qulub, memperbaiki hati, itu kadang berbeda dengan ilmu yang disukai oleh kebanyakan orang. Kehendak orang yang selalu memperbaiki hati itu berbeda juga dengan kehendak kebanyakan orang. Fahuwa fi wadin wa hum fi wadin. Seringkali kita berada di satu lembah dan orang kebanyakan berada di lembah yang lain. Nah, ini ungkapan ibarat yang ditulis oleh para ulama bahwa orang yang mau mengkaji tentang qalbu harus siap dengan suasana kayak begini. Ya memang unik gitu kan. Munfaridun fi tariqi talabihi falazimahu wastaqama alaihi tuba lahu min wahidin ala kasratis sukkan gharibin ala kasratil jiran. Kadang kita harus siap juga menjadi orang yang bagi kebanyakan orang itu terasing. Ya kan? Hari gini nggak ghibah itu kan nggak afdol. Ya, coba Bapak Ibu buka ini. Ini kurang-kurang iman kita membuka ini apapun ada. Kayaknya surga neraka kita ini ada di ujung jari. Ada di ujung jari. Ya. Sehingga orang yang mau mengkaji tentang persoalan hati ini, apalagi mau istiqomah, ya harus siap-siap. Harus siap-siap untuk tanda petik ya, tidak seperti kebanyakan dan kecenderungan orang banyak. Ya. Termasuk belajar fikih. Kalau belajar fikih ini standar panjenengan berhenti pada dalil, maka yang ada itu merasa benar sendiri. Nah. Yang ada merasa benar sendiri. Orang NU merasa benar, lebih benar dari orang Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah merasa lebih benar dari NU. Orang Salafi merasa lebih benar dari orang Persis. Orang Persis merasa lebih benar. Kita terus kayak begitu. Kayak lingkaran setan. Iya kan? Padahal kalau kita mau jujur, ya kan? Pak Syamsul Bahri itu yang mati begitu indah. Kalau dibuka, apakah dia punya kartu tanda Muhammadiyah dan NU? Kelihatannya tidak. Iya kan? Dan belum tentu tokoh NU, Muhammadiyah atau Salafi atau apapun mati sebaik itu. Semua ustadz itu bercita-cita mati membaca Al-Fatihah, tapi belum tentu kecapean. Nah, ini kan pertanyaan yang sangat penting. Apalagi kita tanya lagi besok. Kalau berdasarkan hadis, itu tidak ada pertanyaan malaikat. Sampean NU apa Muhammadiyah? Nggak ada. Nggak ada. Saya secara organisasi pengurus Muhammadiyah.
Tapi kolbu ini Pak akan berbeda kalau kita meletakkan Muhammadiyah di atas hati ketimbang orang meletakkan Muhammadiyah di atas akal kepala ini, pikiran. Jadi mohon izin di sini bapak-bapak sebagian pengurus cabang ranting. Memang ngaji kita agak naik dikit ini. Nah itu jadi belajarlah fikih tapi di atas kolbun salim. Sehingga tidak gampang menyalahkan orang yang sekedar berbeda. Yang satu kunut, yang satu tidak. Kalau pakai dalil Pak, sampai matahari terbit di barat nggak selesai. Tapi kalau pakai hati yang bening, selesai. Saya pekan lalu, sholat di masjid besar Bandar di Batang. Karena anak sekolah di pondok situ. Saya subuh itu sholat subuh di masjid besar kecamatan di Bandar. Imamnya pasti NU, semua jemaahnya NU. Saya persis berada di belakang imam. Karena saya tidak urusan ini masjid Muhammadiyah atau tidak Muhammadiyah. Saya datang awal, saya tetap berada di saf depan. Tidak peduli saya. Saya begitu imamnya. Nah problemnya kan punya Allah Akbar takbir. Kalau masa usolli kan kedengaran nggak kedengaran, pokoknya itu. Tapi begitu kunut kan terlihat betul. Ternyata semua orang angkat tangan kecuali saya. Biasa aja. Biasa aja. Iya kan? Karena saya yakin malaikat juga paham lah ya. Oh ini orang Muhammadin, orang NU. Jadi dicatatnya pun genap. Jadi malaikat itu nggak baperan kayak kita Pak. Jadi malaikat itu nggak pernah bertanya, ini orang ini kok yang lain ngangkat tangan, yang lain tidak. Loh, apakah kemudian selesai sholat langsung saya kabur? Tidak, saya ikut zikirnya imam. Ikut. Ya. Iya, zikir Pak. Malah ketika imam itu berdoa, saya ikut ngangkat tangan. Mengapa? Saya menggunakan dalil. Doa yang dikabulkan oleh Allah, itu tentu doa setelah sholat, doa yang dilakukan secara berjamaah. Santai aja saya. Apakah di situ ada orang Muhammadiyah? Dugaan saya ada. Karena rupanya ada juga orang yang tidak kunut selain saya. Nah, tapi di sekitaran saya, pas yang di belakang imam, cuman saya yang tegak. Biasa aja. Nah, jadi menurut saya, yang kayak begini ini biasa saja. Tapi bagi orang yang hatinya tidak biasa, nah itu persoalan itu. Masih nanti habis pulang itu siapa itu? Kok sholat di masjid kita ya? Nah, biasa itu. Ya mirip-mirip ibu-ibu lah. Dia dapatnya dagingnya berapa kilo ya dari panitia itu. Dia dapatnya kambing apa sapi ya. Itu sampai hari ini banyak warga perumahan itu nggak selesai. Ya kan? Sampai ada orang karakternya itu pengen tahu semuanya. Diumumkan oleh takmir. Sumbangan pada Jumat hari ini si fulan hamba Allah. Itu masih sempat WA takmir itu. Itu hamba Allah itu siapa itu? Kayaknya kurang kerjaan banget tuh. Itu hamba Allah berapa? Itu hamba Allah itu siapa? Berapa dia kasih itu hamba Allah itu? Nah, jadi kalau dalam fikih, sedekah itu mau ditampakkan atau disembunyikan sama baiknya. Ditampakkan agar orang termotivasi, disembunyikan agar dia lebih bisa menjaga hati. Itu sama saja. Nah, jadi mas sekalian. Oleh karena itu kata para ulama kita, Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, beliau mengatakan, beruntunglah orang yang senantiasa bisa dan sanggup menata hatinya sendirian dalam keadaan kegaduhan penduduk atau masyarakat. Beruntunglah orang yang asing dengan kebersihan hatinya
di tengah hiruk pikuk manusia yang sibuk membicarakan orang lain. Nah, itu. Jadi ini kata para ulama kita. At-turku syatta wa turkul haqqi mufradatun. Banyak jalan kehidupan yang dipilih oleh orang yang terhampar di hadapan kita. Tapi percayalah, jalan kebenaran itu satu. Ya. Wassaliquna tariqal haqqi afradu. Ya. Ya. At-turuku syatta wa turukul haqqi mufradatun. Jalan kehidupan itu banyak beragam, namun jalan kebenaran tetaplah tunggal. Dan orang-orang yang menempuh jalan kebenaran itu bisa banyak. Yang dikatakan oleh para ulama kita. La yu'rafuna wa la tudra maqasiduhum fahum ala mahlin yamshuna qussat. Kita ini tidak pernah mengerti, Pak. Ketika orang begitu banyak berjalan, maksud dan tujuannya apa? Kita tidak pernah paham. Mereka yang kita tatap berjalan saja pada jalannya masing-masing, sementara setiap orang menyimpan maksud dan tujuan. Dan itu bukan urusan kita untuk menelusuri. Ya. Jadi, kalau ada orang datang ke masjid, kita hanya menghukumi dia itu untuk beribadah. Tidak perlu kita menghukumi, oh ada maunya. Nah, kecuali yang jelas-jelas ada maunya. Misalnya apa? Hari-hari kampanye, itu jelas. Tapi kalau kita sesama masyarakat biasa, sebagai warga, selama orang itu bersedekah, cukup kita melihat, kata para ulama, nahkumu bizawahir. Ya, kita hukumi yang zahir saja. Wallahu yatawallas sarair. Yang rahasia di sini itu urusan Allah, bukan urusan Anda. Gitu loh. Jadi, kalau ada orang berbuat baik, ya sudah, dia berbuat baik. Ya. Tidak perlu kemudian kita menelusuri apa maksud dan tujuannya. Oleh karena itu, ya, nasu fi ghaflatin amma yuradu bihim. Umumnya manusia itu lalai justru dari apa yang Allah mau dari mereka. Kalau maunya manusia itu banyak, tapi pernah nggak kita berpikir Allah maunya dari kita ini apa? Itu kata para ulama, umumnya manusia itu lalai. Sering mereka fokus pada apa yang mereka mau dalam kehidupan ini, tapi jarang mereka merenung maunya Allah apa. Fajulluhum an sabilil haqqi arqat. Maka sebagian besar manusia itu dari jalan kebenaran sebetulnya tidur-tidur saja. Nggak peduli maksudnya. Mereka nggak peduli. Oleh karena itu, tidak heran kalau para ulama kita mengatakan singkatnya, fala yamilu aksarul khalqi illa ilal ashal. Sebagian besar manusia makhluk Allah ini tidaklah memiliki kecenderungan kecuali apa yang dianggapnya mudah-mudah saja, paling sesuai dengan apa maunya, gitu. Apa yang menjadi hasrat dan tabiat mereka, tanpa perlu mengecek maunya Tuhan apa. Itu dia. Wa kullama kana al-fi'lu anfa'a lil 'abdi wa ahabba ila Allah ta'ala kana i'tiradu syaitani lahu aksar. Ini pesan para ulama. Ketika suatu amalan
yang kita kerjakan itu lebih mendatangkan manfaat duniawiyah dan ukhrawiyah kepada kita, dan amalan atau aktivitas itu lebih dicintai dan disukai oleh Allah, percayalah, godaan setan akan semakin berat. Godaan setan akan semakin berat. Ya, gampang saja. Hari ini ibu bapak tadi bangun jam berapa? Nah, itu saja. Bisa dijawab. Bisa dijawab. Berapa rakaat yang kita khususkan bagi Allah? Nah, itu saja. Jadi nggak usah jauh-jauh, Pak. Jadi kalau usianya kayak Pak Sofyan, Pak Aziz kayak begini ini ya, sholat malam itu sudah persis seperti periode Mekah, wajib. Jadi sudah tidak lagi, kalau materinya Ustaz Fajar itu masih levelnya itu ini wajib apa sunnah gitu. Tapi kalau sudah belajar tentang hati itu sudah melepaskan wajib dan sunnah. Tapi gimana caranya biar Allah lebih sayang sama kita? Nah, itu orang sudah nggak berdebat tentang wajib dan sunnah. Jadi sekali lagi saya bacakan apa kata para ulama. Ketika suatu amalan atau perbuatan lebih bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita, terlebih lagi amal dan perbuatan itu dicintai oleh Allah, teorinya pasti upaya setan untuk menggoda lebih dahsyat. Itu dia. Wa kullama azumal matlubu wa syarufa kasratil awarid wal mawani' dunahu. Hadhihi sunnatullahi fil khalqi. Setiap apa yang kita cari itu besar ya. Yang kita cari ini dahsyat, bukan sembarang yang dicari. Sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat mulia. Maka sudah pasti aral yang melintang lebih dahsyat. Jadi nggak mungkin orang santai-santai bisa rutin sholat malam, nggak mungkin. Mesti digoda. Mesti digoda. Itu tidak mungkin. Ini kata para ulama kita. Ya. Fanzur ilal jannati wa izamiha. Cobalah engkau menatap. Ya. Betapa dahsyat keindahan surga dan agungnya surga. Wa ilal mawani'i wal qawati allati halat dunaha hatta aujabat an zahaba min kulli alfi rajulin wahidun minum. Kalau kita melihat kepada surga dan betapa agungnya surga, tapi pada saat yang sama betapa dahsyatnya aral yang melintang menuju surga itu, maka wajar dari 1000 orang mungkin satu yang suka ke sana. Apa contohnya? Kalau sholat Jumat, Masjid Darul Mutakin penuh, tapi lihat subuh. Nggak usah Masjid Darul Mutakin, semua masjid. Semua masjid. Jadi Bapak Ibu perhatikan saja. Karena apa? Godaan. Karena malaikat, karena setan tahu. Kata Allah, ya, Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Quran yang dibacakan di waktu fajar, waktu sholat fajar, itu disaksikan oleh para malaikat. Siapa malaikat yang datang? Malaikat yang jaga di malam hari, itu masih ikut sholat jemaah subuh. Dan malaikat yang akan bertugas siang, itu sudah siap. Jadi shift mereka ini berganti di waktu sholat, tapi semuanya sholat subuh. Gitu loh. Setan kan tahu itu dahsyatnya bala tentara malaikat.
maka upaya yang diturunkan oleh setan di waktu subuh jauh lebih besar daripada upaya untuk menggoda orang di sholat duhur. Nah, itu gampangannya. Jadi nggak usah nanya, ini waktunya cuaca dingin, panas, ruang ber-AC atau tidak. Nggak ada urusan. Makanya upaya setan di waktu subuh itu sangat dahsyat dibanding di waktu duhur dan asar. Nah, apa indikator keberhasilan setan? Masjid tidak ramai di waktu subuh. Ayo, jangan salahkan mata atau terserah mau salahkan apanya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu, saya yang menyarankan dan saya tidak sependapat yang mengatakan perempuan itu sholatnya di rumah, dan kalau di rumah itu ada kamar, di dalam kamar, kalau dalam kamar itu ada ruang pojok di situ. Itu kalau zaman Belanda, zaman Jepang. Hadis itu kita berlakukan karena konteks security keamanan. Tapi hari kayak begini, apa alasan ibu-ibu tidak ikut meramaikan masjid? Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Jadi jenengan datang ke masjid itu indikator memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid tidak mungkin dilakukan kecuali satu, orang yang iman kepada Allah. Kedua, orang yang punya visi akhirat. Gitu loh. Makanya Nabi sampai hari ini masih terjaga sholatnya para wanita itu ada di raudhah depan itu. Itu sampai pintu keluarnya sampai hari ini diabadikan. Nah, itu di Masjid Nabawi demikian sampai hari ini, fakta sejarah. Ya, ketika bulan Ramadan, Aisyah dan semua istri Nabi membawa tempat tidurnya ke masjid untuk iktikaf. Iya kan? Itu sahabiat. Gimana kita? Yang mereka ini dijamin masuk surga saja masih kayak begitu terhadap masjid. Lalu kita mendalilkan yang sebetulnya tidak tepat karena konteks. Jadi, jemaah sekalian yang saya muliakan, itulah yang disabdakan oleh Nabi, uhitatil jannatu bil makarih. Surga itu dikelilingi dengan segala hal yang tidak disukai oleh kita. Wa uhitatil jannatu bisyahwat, dan neraka itu dikelilingi dengan syahwat. Contohnya apa? Lihat saja yang belum lama diresmikan Outlet 23 sama Holy Wing. Itu kan. Wah, itu tampilannya kayak begitu. Tapi orang yang hadir di situ kan setengah gila, setengah sadar. Karena mabuk. Mabuk kan akal hilang, Pak. Nah, kalau ngomong gini mungkin dianggap agak kasar. Tapi saya ingin mencontohkan, ya kan. Ya, memang kayak begitu. Kan tidak mungkin kita bikin pengajian lalu ibu-ibu, kalau gitu besok pengajian kita biar kreatif pakai hot pen semuanya ya, gitu. Kan tidak mungkin. Iya kan? Ya, jadi itu gampang saja. Itu yang disampaikan oleh para ulama kita. Iya. Jadi kalau dari sekian, bahkan menurut data, dari 87% atau sekitar 100 berapa ya, penduduk Indonesia itu kan 270-an juta ya. Berarti kalau sekitar 170 sampai 80, ternyata yang sholat menurut data itu hanya 30 sampai 35%. Jadi 65% orang nggak sholat. Kita belum berbicara dari yang 35% ini sholatnya rutin apa tidak, paham apa tidak, khusyuk apa tidak, belum sampai ke situ. Belum. Nah. Tapi di tempat ini bisa dipastikan yang sholat 100% kecuali yang halangan.
Kalau yang halangan gak usah sholat. Ibu-ibu ya, apa masih ada yang halangan ibu-ibu? Kalau usianya sih kelihatannya udah muda-muda ya. Sudah bebas dari halangan. Sudah bebas. Wanzur ila mahabbatillahi wal inqita ilaihi wal inabati ilaihi wat tabattul ilaihi wahdah wal unsi bihi wattikhazihi waliyan wa wakilan wa kafiyan wa hasiba. Hal yaktazibul abdu syai'an asyrafa minhu. Ibu bapak, bila mana kita menyaksikan kecintaan Allah, kita merasakan betapa Allah cinta dan sayang kepada kita, kita pun punya rasa untuk selalu kembali kepada Allah. Kita ingin dekat kepada Allah. Kita ingin mesra dengan Allah. Kita merasakan betapa Allah melindungi dan menjaga hidup kita. Kita selalu merasakan betapa Allah mencukupi hidup kita. Kita merasakan pokoknya segalanya itu ma'allah. Para ulama bertanya, apa ada kemewahan yang lebih dari itu? Iya kan? Jadi ibu bapak sekalian, semua orang, mohon izin ya, itu sampai hari ini saya memperhatikan yang sudah melihat videonya Pak Samsul itu sudah jutaan. Iya kan? Orang yang menurut kita biasa-biasa saja Pak Samsul. Tapi kan kita nggak tahu apa rahasia beliau dengan Allah, itu yang saya sebetulnya penasaran. Karena bagi saya dan apa yang saya pelajari, mesti ada rahasia Pak. Ada rahasia yang kita tidak tahu. Makanya kalau ada orang meninggal dunia, biasanya itu saya tanya istri, saya tanya anak gitu. Ada rahasia. Jadi apa ya? Para ulama itu juga punya ibadah rahasia yang bahkan pasangannya nggak tahu. Kayaknya ini baik gitu. Itu apapun kelompok orang, mau NU, Muhammadiyah, Musalafi, Persis ya, mau apapun, semua yang melihat video jatuhnya Pak Samsul pada bacaan Ihdinas Siratal Mustaqim, semua ucapan itu kebaikan. Apapun latar belakang orang yang melihat potongan video itu menarik. Dan semua orang mengatakan itu husnul khatimah, dan semua orang bercita-cita mati seperti itu. Jadi kalau boleh kita mengatakan, ya apa yang dicarinya itu sudah tercapai. Nah kata para ulama, apa ada yang lebih berharga ketimbang ya, cinta Allah yang kita rasakan, kebersamaan Allah yang kita rasakan, rasa rindu kembali kepada Allah, ingin dekat kepada Allah. Saya semalam itu, saya cerita nggak apa-apa, ada baiknya ya. Sofi yang sekarang sedang nulis skripsi itu punya teman. Temannya itu satu angkatan anak kembar. Satu kembarannya itu sekolah di Universitas Darussalam, satu angkatan sama Sofi. Satu di panti punya sahabat saya Ustadz Sigit ya, Yulianta di Nurani Insani, Gamping. Dulu mereka ini, anak-anak kita ini 5 bersaudara, 2 kembar yang terakhir, 3 sudah berkeluarga. Dulu ekonomi keluarga itu sangat bagus, sampai kemudian Allah uji, ekonominya jatuh, si istri depresi, kemudian dirawat di di rumah sakit, dirawat di rumah sakit karena depresi berat dan seterusnya. Anak-anak
itu diasuh A, B, C sudah tidak connected, sudah tidak terhubung. Langsung sampai di pondok, temannya Sofi ini juga mengalami tekanan yang luar biasa. Setiap ada tekanan muntah, bahkan berupaya mengakhiri hayat. Lalu sama pondok ini kayaknya dia harus ketemu orang yang paling dekat, yaitu kembarannya. Kemudian diantarkan pulang. Nah, WA-nya itu yang membuat saya, Masya Allah, terpukul betul. Dia bilang sama Sofi, Sof, dia bilang, tolong gosenkan saya roti sama buah. Kamu tahu sakit saya apa gitu ya. Ya kaitannya dengan mah yang berat itu. Muntah sering gitu, kalau stres dikit muntah. Tapi di panti sering kehabisan makan. Saya tuh lapar. Tapi saya mau ngomong siapa? Wah, saya bilang sama itu udah jam 11 malam, 11 lewat. Saya bilang umumnya Sofi segera cari. Terus kemudian kita antarkan. Terus tadi malam pas di mobil, saya bilang sama istri, coba jangan lupa mengingatkan Sofi untuk bersyukur. Jadi sampai Sofi itu bilang, Umi, aku tolong digosen buat temanku, nanti uangnya Umi aku ganti. Baca gitu, ya Allah. Betulan itu suasana, Pak. Tapi suasana kayak begini, Pak, mohon izin ya. Sebagian kita itu tidak terasa apa-apa gitu, dianggap biasa aja. Saya bilang sama istri, kita masih bersyukur sama Allah, kita masih bisa meneteskan air mata ketika melihat ada anak orang yang gak kita kenal sama sekali, dan Allah masih meletakkan kelembutan iman di dalam kalbu. Saya bilang, tapi juga tolong ingatkan Sofi untuk bersyukur. Betapa dahsyatnya nikmat Allah kepada kamu pada saat teman sejawatmu itu menghadapi kayak gitu. Bapaknya masih hidup, tapi sudah tidak ada respon. 3 kakaknya masing-masing diambil oleh orang, tinggal 1 adiknya pun juga sakit paru-paru. Nah yang kayak begini Pak, kita masih. Jadi kalau panjenengan mendengarkan informasi kayak begitu, kita masih tersentuh. Itu artinya Allah masih ada di dalam dada kita. Allah masih membersamai kita. Nah, kata para ulama kita, merasakan ma'iyatullah, kebersamaan Allah kayak begitu itu. Apa yang Anda mau cari? Apa ada yang lebih daripada itu? Lihat ibunya Nabi Musa. Ibu apa perasaannya? Fir'aun bilang semua bayi harus dibunuh pas Nabi Musa lahir. Tapi kalau panjenengan menghadapi kayak begitu sampai nanti Musa dan Bani Israel itu dikejar oleh Fir'aun, hanya ada 2 kemungkinan. Kalau tertangkap dibunuh habis, tapi di depan juga hanya ada Laut Merah, tenggelam mati juga. Pada saat itu coba lihat. Ketika umatnya Fir'aun mengatakan inna lamudrakun, kita pasti tertangkap, terbunuh, mati di depan mata. Tapi jawaban Nabi Musa, kalla, tidak. Sama sekali tidak. Itu dalam bahasa psikologi, bahasanya Pak Sus. Dia mampu menolak distorsi kognitif. Jadi seringkali ketika kita menghadapi suasana yang rumit dalam hidup, kita larut dalam pikiran yang negatif. Seperti pengikutnya Nabi Musa. Terbunuh kita Mas. Tidak. Nah, kata Nabi Musa, tidak, sekali-kali tidak. Beliau melawan distorsi kognitif. Maka yang harus kita kendalikan dalam hidup itu adalah khatarat. Khatarat itu bisikan pertama
dan itulah energi dahsyat dalam diri kita. Apa contohnya? Kalau kita melihat benda, apa yang ada dalam benak kita. Maka kemarin di Mutakin saya bilang, kalau Bapak Ibu melihat botol, kalau hanya terlihat botol dan air, berarti kolbu kita ini ketersambungannya dengan Allah masih kurang. Tapi kalau kita melihat, maka kita mengatakan Allah. Jadi kata Imam bin Athaillah, melihat semua yang ada di sini, seharusnya yang langsung terdetik adalah Allah. Tapi kalau usianya azam, anak-anak muda nggak apa-apa, masih benda-benda ini. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, Nabi Musa berhasil mengalahkan itu. Maka satu-satunya cara ketika beliau mengatakan kalla, tapi mengapa bisa mengatakan kalla? Karena ada keyakinan. Itu yang disebut dengan transcendental. Dia connected dengan langit. Allah bersamaku. Nah, saya din. Dialah yang akan memberikanku petunjuk. Tidak ada dalam waktu itu fisika belum secanggih sekarang. Siapa yang menyangka begitu sampai di tepi laut, Allah katakan, anidrib bi'asakal bahra fanfalak. Ya kan? Pukullah lautan itu dengan tongkatmu, yang air laut itu berubah menjadi 12 jalan. Itu enggak pernah ada dalam pikiran itu. Sampailah kemudian mereka selamat diikuti oleh Fir'aun, dan Fir'aun begitu melihat air tanah yang lapang ini berubah menjadi air, apa yang dia mengatakan? Ya, amantu billadzi amanat bihi Banu Israil. Sekarang aku beriman, tapi sudah lewat. Langit sudah terputus. Nah, berarti agar kita bisa menolak segala distorsi kognitif, pikiran-pikiran buruk, yang kita lakukan adalah merasakan ma'iyatullah. Tapi ma'iyatullah, kebersamaan Allah, akan kita rasakan kalau kita punya hubungan yang baik. Coba Bu, kenapa terjadi perselingkuhan? Karena suami istri tidak sedang merasa bersama. Iya kan? Maka sering saya cerita, bukan aib, bukan apa. Bapak Ibu buka handphone saya, kayak begini nih. Yang pertama terlihat siapa? Anak-anak. Yang pertama terlihat, baru buka handphone kayak gini. Yang pertama terlihat, ya di sini ada Lulu, ada saya, ada Sofi, ada Habib, ada Azam, ada si Hamad. Begitu saya masuk kedua, halaman kedua, langsung yang nongkrong siapa? Ibu saya. Kalau kayak begini Pak, macam mana saya mau menggoda mahasiswi? Saya buka laptop, pertama yang muncul di layar itu gambar anak-anak. Saya klik yang kedua, belum masuk PowerPoint, itu ibu saya. Jadi, karena ada ma'iyah, ada kebersamaan. Allah juga sama gitu loh. Nah, sekarang gimana caranya? Lah, ketika ada guru-guru sarang Jawa Timur dapat SK jadi P3K, rame-rame gugat cerai suami. Ya memang dia nggak merasa bersama. Jadi kalau tinggal serumah itu ya kayak manusia artifisial aja itu. Kayak bayang-bayang itu Pak, kayak gandruwo. Maka jangan jadi suami gandruwo. Ya kan, jangan jadi istri gandruwo. Kebersamaan itu. Ya. Jadi ya kembali kepada ini. Itulah apa yang disampaikan oleh para ulama kita ya. Oleh karena itu surga itu memang berat Bapak sekalian ya. La yakhlusu min habailiha illa al-wahid ba'da al-wahid walau lal awaiq wal afat lakanat at-tariq ma'murah bisalikin. Ya memang jalan surga itu memang didefinisikan tidak mudah. Kalau surga itu mudah, ya nanti setan gak ada kerjaan. Maka memang sudah dikatakan kayak begitu. Nah, karena kita sudah disampaikan surga itu jalannya kayak gitu, ya ibarat naik gunung lah. Kalau kita mau mudik, jalannya ke Sumatera,
ya ban kendaraannya dilihat, mobilnya diservis, olinya diganti. Wong kita mau masuk tol saja masih diingetin, pastiin pulsa tolnya itu ada, jangan ganggu orang, pastikan bensinnya cukup karena rest area itu jaraknya jauh. Itu baru masuk tol. Masa masuk surga tanpa hambatan? Ya enggak lah. Jadi ini saja Bapak sekalian, tetap poinnya ada di dalam kolbu kita. Jadi mudah-mudahan kita tidak pernah bosan membahas masalah kolbu ini. Ya. Dan ya kita selalu diberikan petunjuk, hidayah dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa doakan saudara ibu bapak kita yang sakit, yang sehat tetap bersyukur. Nah, bersyukurnya dengan ya memperbaiki ibadah kita masing-masing. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.